Selamat pagi saudara-saudari semua. Dan hari ini kita melihat di kitab Ester pasal yang terakhir di pasal 10 disampaikan oleh Pastor Josh hanya 3 ayat. Tapi waktu kita melihat akhir dari tamatnya dari satu akhir dari satu buah kitab. Di sini apakah dia memberitahukan kita apakah kita percaya pada diri kita sendiri, dan di dalam hidup kita banyak mendengar banyak kesaksian. Di gereja kita banyak mendengar keterobosan hidup dan dinaikkan. Tapi dipakai dalam kehidupan kita, kita tetap merasa sulit untuk dipercaya. Seperti pada Mordekai. Di seluruh kaumnya dalam titik yang terendah, hampir dibinasakan, tetapi akhirnya diangkat di tempat yang diangkat di posisi yang tinggi. Bagi kita, Allah sedang memberitahukan kita apa, dan hari ini lewat yang akhir dari pasal ini memberitahukan kita apa. Segala usaha ini memberitahukan kita bahwa segala usaha bukan datang dari manusia, bukan kepintaran atau modal yang dari manusia. Ini satu kekal menjadi kemenangan, tapi kebenaran ini memberitahukan kita satu kemenangan. Kekalahan menjadi kemenangan, semuanya ada di dalam tangan Allah. Kita melihat 3 ayat ini, dan di seluruh kitab juga dibandingkan dengan pasal pertama. Ayat pertama, maka Raja Ahasiweros mengenakan upati atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Mengapa di sini mengatakan Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas daerah-daerah dan atas negerinya? Dia raja yang bagaimana? Di dalam teks asli, Raja Ahasiweros bukan mengatakan dia yang tertinggi. Dia mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir. Di sini mengenakan upeti artinya menambah pajak. Jadi Raja Ahasiweros dia menerima pajak. Di dalam teks Cina menilai raja ini, semua orang memberikan upeti kepadanya. Ini merupakan satu kesepisian dari Raja Ahasiweros. Dia benar-benar seorang yang penguasa. Kalau seorang penguasa menambahkan upeti, satu negara yang kuat, maka atas negeri lain dan daerah-daerah yang sekitar pesisir juga akan memberikan upeti. Di sini menegaskan Raja Ahasiweros bukan hanya membawa pengaruh, tetapi juga dia seorang militer. Ya, di dalam Allah kita di kitab di Ester melihat di hadapannya mendapatkan kasih sayang dan kasih karunia. Dia bersedia untuk membantu orang Yahudi. Tetapi penulis mengingatkan para pembaca bahwa Raja Ahasiweros bukan orang yang demikian. Dia juga seorang raja yang keras, dan juga dia penguasa. Dia turun tangan, semua raja-raja negeri memberikan upeti kepadanya. Dan ini memberikan kita bahwa untuk mengingatkan kita bahwa kebesaran raja ini, kekuatannya belum tentu harus memberikan kasih karunia-Nya kepada orang Yahudi. Ini mengingatkan kita di perbandingan di kitab
pertama di kitab Ester, pasal pertama menerangkan Raja Ahasiweros, dia orang yang bagaimana. Dia Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Bahkan dia punya ratu yang cantik, Ratu Vasti. Waktu dia tidak bersedia untuk menghadiri undangan raja, dia tidak mentaati titah raja, sehingga raja menurunkan tatanya. Dan dengan juga sekali berbalik, dia bisa mengangkat Mordekai dan Esther. Dari tema hari ini saya memberikan orang yang kecil di tangan raja, dirinya ditinggikan. Orang yang rendah ini atau kecil itu adalah Mordekai. Di atas raja dia bisa ditinggikan, dan para pengarang juga mengingatkan kita, Mordekai orang yang sangat kecil. Mordekai nama asli artinya orang yang terkecil atau orang yang rendah. Dia seperti debu, tetapi di keluarganya dia selangkah demi selangkah dari diangkat pembuangan, dia diangkat menjadi penguasa. Allah mengangkat dia. Ayat kedua, segala perbuatannya yang hebat serta gagah, perbuatannya dan pemberitaan seksama Raja Ahasiweros, dia mempunyai keperkasaan, punya kuasa, dia mengangkat Mordekai. Di sini dia mengaruniakan Mordekai, artinya satu deklarasi. Pemberitaan yang seksama artinya satu perkara besar. Dia mendeklarasikan satu perkara yang besar yang memberikan kebesaran kepada Mordekai. Seorang raja yang membawa pengaruh, memberi perintah, ratu langsung diturun tatanya. Dia sekali turun titah, Haman pun dihukum. Dia orang yang punya kuasa. Dia mengangkat Mordekai, dan juga semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia. Ini bukan hanya dongeng. Ini di dalam kitab sejarah bisa diketemukan. Dan orang pembuangan Mordekai, dia diangkat bersamaan di pasal pertama menyatakan kebesaran dari Raja Ahasiweros. Tapi pada pasal yang terakhir, kebesarannya bukan hanya pada Raja Ahasiweros, tetapi Mordekai dengan raja mendapatkan kebesaran. Secara sederhana di Alkitab ayat ini, untuk percaya itu kita tidak mudah, sebab yang kita lihat diri kita sendiri yang kecil. Mungkin bagi kita di tempat kerja, kita merasa dari small potato kita diangkat menjadi manajer. Ini memerlukan satu proses yang panjang. Diangkat lagi sampai posisi yang tinggi, kita mungkin merasa tidak mungkin dan merasa diri kita sangat jauh. Pada saat kami bersama dengan kaum remaja bercakap-cakap, kami pun sulit percaya bagaimana Allah mengangkat kami, meninggikan kami. Kebanyakan kita hanya melihat situasi, melihat aku tidak usah part time, kerja lembur itu sudah baik. Kalau saya mendapatkan pekerjaan tepat waktu pulang kerja itu sudah baik. Tapi Allah menyuruh kita di tempat kerja menjadi imamat yang rajani. Sesungguhnya hati sanubari orang bisa menolak. Dan dalam kenyataan
kita sulit untuk percaya, kita merasa diri kita yang terkecil bisa diangkat. Apalagi pastor Joshua selalu mem- memberikan panggilan tentang pohon kehidupan. Orang yang percaya pada Tuhan, kita bisa percaya kita menjadi imamat yang rajani, menjadi kepala atas segala sesuatunya. Pada kebenaran ini diberitakan, saudara-saudari kita sungguh percaya dan kita merindukan. Dan kata ini bisa mengalahkan tidak percaya diri kita. Mungkin para ada MJ leader menjadi kepala atas segala sesuatunya, atau seseorang ketua sel dia di tempat panti jompo membawa pengaruh yang besar. Kita banyak kesaksian yang bisa kita dengar, bahkan di kebaktian utama kita pun mendengar kesaksian ini. Dan seperti MJ leader N, bagaimana dia menginjalkan di tempat kerjanya dan dia terus naik pangkat dan kembali kepada hati sanubari kita. Benih ini adakah bertumbuh, atau di dalam kita masih tetap ragu dan menolak? Saudara semua, hari ini Tuhan menggunakan kitab Ester untuk membuktikan kebenaran ini. Orang yang kecil pun bisa ditinggikan, orang yang rendah pun bisa ditinggikan. Raja yang dia memberitakan perkara besar ini, bahkan perkara ini dengan kebesaran, Mordekai ditinggikan. Di sejarah bisa terjadi. Saudara-saudari semua, waktu kita mendengar kebenaran, kalau di dalammu ada ragu atau curiga, kita tidak akan ditinggikan. Kalau Mordekai ada sedikit pun ragu, atau Esther kalau dia ada sedikit pun keraguan, maka sejarah ini tidak akan terjadi. Maka kita harus terus percaya, dan juga di antara kita, saudara-saudari kita, bagaimana agar kita bisa percaya dan kita ditinggikan. Kita pun harus merenungkan kembali sejarah hidup kita. Kita diselamatkan Tuhan. Kita di sini, baik kamu menanggapi panggilan atau dipakai Tuhan, atau kamu bersedia percaya Allah ini. Dulu mungkin kamu penyembah berhala atau masa lalu atau seorang ateis, tetapi hari ini kita bisa bersama di sini mengikuti Allah. Ini pun tertulis dalam sejarahnya Allah. Kita adalah orang yang rendah, yang ditinggikan sampai di langkah ini. Kalau kita melihat masa lalu kita tidak merasa menjadi imat rajani mempunyai kemuliaan. Tetapi hari ini Allah memanggilmu sampai di tempat ini. Kamu mengalami penyembuhan Roh Kudus, kamu mengalami Roh Kudus, bagaimana di masa sulitmu kamu diselamatkan. Hari ini iman kita iman kita bertambah. Kita percaya diselamatkan. Orang Israel hanya percaya dia pun diselamatkan. Dalam jajahan Persia mereka diselamatkan. Di dalam keselamatan rupanya punya panggilan yang tertinggi, yaitu sebagai imamat yang rajani, kemuliaan raja. Kemuliaan raja bukan hanya pada raja dunia, Raja Ahasuerus. Kemuliaan Raja Ahasuerus dibagikan kepada Mordekai. Jadi dalam Alkitab ini merupakan lambang yang penting. Jemaat ditambah dengan imam, jemaat ditambah dengan raja. Dari segi ini kita melihat kitab Ester. Di dalam saya mendapatkan satu jemahan. Mengapa Allah beberapa tahun untuk menyuruh kita memulihkan hari raya? Tapi waktu kita membaca, kita bisa melewati akan akhir di kitab 10. Kita di setiap tahun di drama Ester hanya membaca di mana Ester mendapatkan kasih sayang, doa puasa,
kita hanya membaca hidup meraih kemenangan. Tetapi hari ini Tuhan kembali berbicara kepada gereja 611, bukan hanya diselamatkan, percaya Allah, mengikuti Allah, bukan hanya diselamatkan, tetapi akhirnya yaitu kemuliaan dan juga imamat yang rajadi. Walaupun kita merasa kita terendah, di dalam rupanya dalam kehidupan kita harus mengatasi tidak percaya diri. Di tempat kerja kita sering tidak percaya diri, seperti kita katakan tadi, interaksi kita dengan saudara-saudari kita, dan juga di gereja kita pun bisa tidak percaya diri. Di gereja 611 dalam komunitas yang besar ini, siapalah aku? Di antara ketua sel, siapalah aku? Dan di para pelajar, siapalah aku? Tapi hari ini Tuhan berkata kepadamu, Mordekai, dia pun orang yang terkecil, tetapi di tangan Allah ditinggikan. Orang yang terendah ditinggikan, lewat seorang raja dia ditinggikan. Dan siapa latar belakang raja kita? Siapa raja di belakang kita? Yaitu Tuhan semesta alam yang akan mengangkat kamu dan meninggikan kamu dan aku. Poin kedua, tangan Allah memberikan kebesaran bagi orang yang hidup rukun. Di sini tangan Allah, ayat ketiga. Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiwaras, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang bangsanya. Waktu saya meneliti kitab ini di teks aslinya, di sini seperti tidak ada tanda kerja seperti kemarin para pelajar teologi belajar untuk penguraian Alkitab. Di sini tidak ditemukan kata kerja. Di sini hanya beberapa. Di sini ada disukai, tetapi ini bukan ini adalah bukan kata kerja, kata pasif. Dan yang kedua, dia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Ini adalah kata pembagian. Berbicara juga ia menyatakan apa yang diperbuat. Mengapa di sini tidak ada kata kerja? Hanya pada pembicara, dia juga berbicara pada pembaca. Di kitab Ester tidak secara tegas di sini menyebutkan Allah. Bagaimana Allah membantu Mordekai Ester? Tidak ada pewahyuan, tidak ada petunjuk. Tetapi mengapa di sini? Karena tangan Allah tidak melihat tangan Allah seketika aja dapat melihat tangan Allah, terlebih di ayat ketiga. Di sini Allah tidak mengatakan kesimpulan darinya. Allah tidak berkata Mordekai orang yang takut Tuhan mempunyai akhir yang demikian, tetapi tangan Allah selalu ada. Dan di sini apa yang dikatakan, Allah bisa diangkat, ditinggikan menjadi besar oleh karena tangan Allah, bukan yang dilakukan manusia. Tidak dikatakan apa yang dilakukan Mordekai sehingga dia dinaikkan, dan juga tidak dikatakan Allah bagaimana menjamah hati Raja Ahasuerus untuk menaikkan Mordekai. Tapi apapun, Allah memberikan kebesaran baginya. Nama Allah tidak muncul, tetapi tangan Allah yang bergerak. Bukan manusia yang bukan manusia yang berusaha. Dan di dalam sejarah Mordekai seperti dia juga orang yang pasif.
Kemarin dia mengalahkan musuh, dia membunuh pembenci-pembenci orang Yahudi. Apakah dia secara uh, agresif untuk membunuh mereka? Tidak, tetapi malah sebaliknya, para pembenci-pembenci mereka yang agresif untuk membunuh mereka. Tapi di sini orang-orang ini sekaligus dibinasakan, termasuk keturunan dari Haman dan orang-orang kelompoknya. Ini bukan karena inisiatifnya sendiri untuk membunuh mereka, tetapi orang-orang yang membenci mereka. Saudara semua, hidup Mordekai dan juga tangan Allah bagaimana menaikkan dia. Dia di hadapan orang Yahudi, dia mendapat kebesaran, dihormati. Terlebih lagi dikatakan Mordekai orang Yahudi. Mengapa tangan Allah ada pada Mordekai? Sebab dia orang Yahudi, sebab dia umat Allah, dan umat Allah yang dipilih oleh Allah. Sebab dia orang Yahudi, mereka dapat mendapatkan keselamatan. Ini disebabkan Mordekai yang ia sampaikan. Dia tahu bahwa Allah akan menyelamatkan orang Yahudi, bukan lewat tangan Mordekai dan Ester, tetapi umat Allah akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan. Dan Mordekai punya keunikan dalam hidupnya. Waktu dia mendapatkan kebesaran, dia dihormati oleh banyak saudara-saudari, disukai oleh saudara-saudarinya. Dia juga mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Saudara semua, setiap kita melihat akan keunikan kehidupan Mordekai, begitu banyak orang Yahudi, mengapa Allah secara spesial memilih Mordekai menjadi seorang pemimpin, yaitu kita. Begitu banyak orang yang mengikuti Allah. Siapakah yang bisa mengalami berkat kepala atas segalanya? Siapa yang bisa menghidupkan atau menjalani sebagai imamat yang rajani? Kita lihat Mordekai, dia orang yang tegas. Dia ditinggikan di posisi yang terhormat. Dia tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan juga orang lain. Saudara semua, kita tidak boleh terpotong atau pisah-pisah. Kita mengatakan kita mengikuti Allah sebagai imamat yang rajani. Ini merupakan satu peringatan bagi kita. Kita dengan sesama kita apakah mempunyai hubungan yang baik. Allah memanggil kita sebagai pohon kehidupan, sebagai imamat yang rajani. Sesungguhnya kita pun harus mendapatkan disukai oleh orang lain, dan kita juga menjaga hubungan. Terlebih lagi dalam kita mempunyai posisi yang tinggi. Jangan lupa akan titik rendahmu, merendahkan diri. Teruslah mengadakan hubungan yang baik dengan sesama. Dan kalau kita di tempat kerja kita mudah kecewa. Kemarin MG Leader Lawrence waktu berkhotbah di Revival Saturday, rupanya banyak orang waktu mereka naik pangkat, mereka mengecek email, hanya mengecek dari atasan mereka. Mereka jarang melihat bawahan yang memberi email bagi mereka. Jadi pada saat seseorang telah memiliki kedudukan yang tinggi, selalu mudah untuk lupa pada titik terendah sendiri. Dan Mordekai, dia mengistiakan yang baik bagi bangsanya, dan juga ini bagi ikhtiarnya ini juga sebagai seorang imam. Dia mengistiar pada Tuhan. Kita dipanggil sebagai imamat yang rajani, baik yang tinggi maupun rendah. Kita bawa di hadapan Allah, dan bersama semua saudara-saudari semua, setiap orang kita bawa di hadapan Raja kita.
kita memohon kebaikan kepada raja kita untuk rakyat kita. Imamat yang jadi membawa orang kepada Allah, demikian juga membawa damai sejahtera Allah kepada rakyatnya atau kepada orang-orang. Mordekai dia mewakili sebagai umat Allah. Dia di sini mengikhtiarkan yang baik, dan damai sejahtera yang diberikan dari Raja Ahasuerus. Saudara semua, kita harus berhati-hati waktu Allah meninggikan kita, menaikkan kita. Apakah kita bisa hidup rukun dengan orang lain? Waktu Allah memilih kita, memakai kita, teruslah untuk merendahkan diri. Dan suatu hari kalau Allah memakaimu dalam pengembalaanmu, mulai bangkit, teruslah untuk merendahkan diri. Pada saat Allah memakaimu, kamu mendapat pujian di tempat kerjamu, di keluargamu, teruslah menjadi orang yang hidup rukun. Tapi dalam hidup yang rukun, bukan hanya kita mempunyai hubungan yang baik antar sesama, tetapi hidup rukun ini juga membawa Allah dengan manusia mempunyai hubungan yang baik. Saudara semua, mengalahkan kekalahan menjadi kemenangan, semuanya ada di tangan Allah. Dan hari ini kita pun bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita percaya kita yang kecil, kita yang rendah ini, Allah pun bisa memakai kita, bisa memimpin negara kita, kaum kita dari kekalahan menjadi kemenangan. Saudara semua, dari tahun demi tahun, mungkin kamu percaya Tuhan, selalu berdoa agar Tuhan Engkau mendapatkan keluarga kami, selamatkan keluarga kami. Tapi waktu berlalu, kita seperti tidak bisa membawa mereka di hadapan Tuhan. Kita merasa kita sangat rendah, kecil, maka kita pun mulai menyerah. Saudara semua, teruslah bawa saudaramu di hadapan Allah. Mungkin tahun demi tahun berlalu kamu dulu pernah berseru akan kebangkitan terjadi. Mungkin di dalammu ada kecewaan, kamu mengalami kegagalan, tetapi di Alkitab, ayat ini memberitahukan kepada kita, jangan lupa akan diri kita sendiri rendah, tapi jangan lupa juga Allah bisa meninggikan kita. Dalam setika Jun pun bisa terjadi, dalam setika pun Allah bisa mengalahkan kekalahan menjadi kemenangan. Dalam menghadapi orang rumah kita, di tempat kerja kita, jangan menyerah. Pada saat kita melihat tangan Allah, bagaimana dengan iman kita? Kita tahu bahwa tangan Allah selalu ada, walaupun di dalam keadaan kita tidak melihat tangan Allah. Seperti pada Mordekai, orang melihat Mordekai sepertinya raja yang mengangkat dia, meninggikan dia, atau di hadapan orang kebetulan dan kebetulan. Tapi kita harus tahu bahwa Allah terus menjaga umatnya. Hari ini kamu dalam titik yang rendah, di pagi hari ini kita harus berkata kepada Allah Tuhan kita, ya Tuhanku, biar aku melihat tangan-Mu. Pada saat aku kembali melihat titik rendah hidupku, aku mengaku tangan Allah bekerja dalam hidupku. Dalam hidupku juga sangat rendah, terkecil, dan juga sangat terpecah. Kalau kalian mengenal aku juga orang tidak, aku penakut, tidak percaya, dan takut miskin. Di hadapan orang saya tidak percaya diri, sering-sering membanding-bandingkan dan ketakutan. Tapi rupanya tangan Allah terus menopang. Bukan hanya saya sendiri mengalami, kamu pun pernah mengalami.
hari ini di dalam pasal ini Allah memberikan kita selesai membaca kitab Esther. Kiranya Allah mengangkat komunitas kita dan mempercayai kita dipilih sebagai imamat yang jadi dengan iman kita terima kekalahan diubah menjadi kemenangan bisa terjadi dalam hidup kita. Mari kita dengan berdoa kita menanggapi Tuhan kita. Kita bersorak meninggikan Tuhan. Dia Allah yang melakukan perkara besar dalam hidup kita, walaupun kita tetapi dia Allah yang melakukan perkara yang besar. Mari puji dia. 他必带领选民欢
能施展他能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠谁，就能施展大能。我们依靠谁，我们依靠谁，就能施展大能。就得依靠谁，我们依靠谁，就能施展大能。Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Walaupun mata kami tidak dapat melihat dan tidak dapat meraba, tetapi Engkau yang menyusun sejarah. Dan Engkau yang memberikan setiap sejarah ini terjadi. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu akan Engkau ada Allah. Setiap hari ada Allah, setiap saat ada Allah. Setiap negara dan segala tempat pun ada Allah. Walaupun bahkan kita di sekitar non pagi, Engkau pun melihat dan berbicara kepada kami. Tuhan, kami tahu Engkau ada dan Engkau menyertai kami. Kami tahu segala sesuatunya ada di dalam tangan-Mu. Segala sesuatunya dalam kuasa-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami takut akan Engkau. Kami ke hadapan Engkau. Engkau Allah yang berkuasa atas sejarah. Kami bersyukur dan memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa atas sejarah. Raja Ahasuerus. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatan yang hebat serba gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan kepada raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Kita hari ini berdoa yang bukan yang kelahiran dari Indonesia. Bukan. Maksudnya hari ini kita berdoa kalau sebelah kanannya yaitu bukan yang kelahiran dari Hong Kong, yang datang dari negara atau daerah lain, dan satunya sebelah kiri salah satu tuh yaitu mereka yang bekerja di pemasaran, di tempat kerja. Raja Ahasuerus, dia yang berkuasa atas 127 daerah, tetapi yang diangkat oleh Raja Ahasuerus yaitu Mordekai dan Esther dari kata Tuhan juga mau mengangkat kamu. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kita harus merindukan, kita harus punya iman yang kita datang dari negeri lain. Kamu tidak bisa berbahasa. Bagaimana cara untuk kamu percaya? Kita ragu, kita merasa kesempatan ini seperti tidak sampai pada kita. Tetapi Allah, Dia Allah yang meninggikan, Dia Allah yang memberi kehormatan bagimu, Allah yang bekerja. Jadi berdoa, buang segala tidak percaya diri, yang merasa diri kita kecil, merasa kita rendah, terlebih lagi yang datang dari luar negeri, merasa sebatang diri, bahkan kita tidak mendapat kasih sayang di tempat kerja juga demikian. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apakah mungkin, apakah saya punya giliran, pendidikanku, segala sesuatunya seperti tidak dapat tidak seperti orang lain, tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Tapi Allah yang meninggikanmu dan mau memakaimu. Kita selaras dengan Allah. Dan saudara yang di online, kalau kamu datang dari luar negeri, kamu dengar, berdoalah untuk diri dan juga orang Hong Kong.
berdoa dimanapun kamu berada, berdoa biarlah di tempatmu. Bagi setiap orang yang mendengar renungan pagi ini, kita berdoa biarlah Tuhan memakaimu dan meninggikanmu. Dan kamu merasa dulu titik terendah Allah, mari kita bersama berdoa. Roh Kudus yang membimbing kita. Tuhan, kami tahu Engkau melihat kami dimanapun kamu berada, dimanapun kami bekerja, baik di gereja atau di pemasaran. Tuhan, Engkau melihat, Engkau yang membawa kami di tempat ini, dan Engkau yang membawa kami tempat kami bekerja. Tangan-Mu Tuhan yang membawa kami sampai di saat ini, di tempat ini. Tuhan, ada kehendak-Mu. Kami tidak mengerti dan tak dapat melihat, tetapi kehendak-Mu Tuhan pasti akan digenapi. Aku rindu Tuhan untuk Engkau pakai dan Engkau tinggikan, dan juga aku rindu di tempat kerja, di dalam posisiku sebagai imamat yang rajani, sebagai pohon kehidupan, mengundang AN dan Lawrence untuk berdoa kepada yang bekerja. Tuhan, kami mohon kepada sebagaimana Engkau memakai Mordekai dan juga memakai kami yang bekerja di tempat kerja, agar setiap saudara-saudari kami juga untuk dapat memberitakan damai sejahtera, mengikhtiarkan yang baik bagi rekan-rekannya, naik menjadi dinaikkan, tidak turun. Dan Tuhan Yesus, Engkau melihat maaf, mereka orang-orang yang bekerja di tempat kerja terlebih dahulu, mereka datang dengan pagi agar kerinduan mereka kepadamu Tuhan. Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Engkau menuntun mereka di tempat kerja, biar mereka mengalami Tuhan menjadi Mordekai di tempat kerja mereka, yang mengalahkan kekalahan menjadi kemenangan oleh karena tangan Allah. Dan kiranya mereka tidak perlu takut dan tidak melihat diri sendiri rendah, buang segala tidak percaya diri mereka, biar mereka mengalami seperti Mordekai. Tuhan memberkatimu hari ini dipenuhi mujizat. Dan setahu gereja bukan hanya untuk berdoa yang datang dari luar, dan mereka perlukan ada rangkulan dari orang rumah, dan mereka ingin dilihat dan diberkat dan diingati. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita juga mengingat saudara-saudari kita yang datang dari luar negeri. Mereka bukan seorang diri, mereka bukan tidak dilihat, tetapi menemukan dihargai, disayangi, dan dilihat. Dari Filipina, Costa Rica, dan dari berbagai tempat. Dan melihat saudara kita yang di belakang juga. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau lihat setiap saudara-saudari kami yang datang dari luar negeri. Mereka datang di tengah-tengah kami, mencari Allah. Di dalam keluarga ini kita bersama mencari Allah. Kamu ingat namamu, bertanya namanya, dan juga berdoa baginya, berdoa untuk disemangat bagi mereka,
Dan mari kita bersama di sini merenungkan atau doa-doaan berbagi. Kita pun punya titik rendah kita. Tapi Tuhan, hari ini kamu bisa di sini untuk mencari Allah, bukan kebetulan, tetapi Allah yang mengangkatmu, meninggikanmu. Dan juga kamu bisa sebagai sekolah pelajar teologi, kamu juga bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang meninggikanmu. Mereka tahu agar mereka diingat waktu mereka Mordekai nama mereka dicatat dalam kitab sejarah. Demikian juga nama Ester tertulis dalam kitab sejarah. Walaupun mereka di negeri asing, tetapi Allah melihat dan mengingatkan mereka. Allah mengingatkanmu. Tuhan dalam namamu memberkati saudara-saudari kami yang datang dari luar negeri dan orang rumahnya. Tuhan, Engkau mengikatkan mereka agar mereka di tengah-tengah kami mendapatkan kehangatan dan merasa kasih sayang, dan tangan-Mu yang menopang mereka, tangan-Mu tidak meninggalkan mereka, dan pandang mata-Mu Tuhan selalu ada pada mereka. Dengan kasih-Mu Kau curahkan kepada mereka, dan janji-Mu terhadap mereka pasti akan terjadi. Amin. Di tempat ini Tuhan, di dalam keluarga besar pohon kehidupan ini, agar mereka mengalami dikasihi, dijaga, diingati, ditinggikan, dan diingat, dihargai. Bahkan Engkau meninggikan mereka, menaikkan mereka agar mereka membawa pengaruh yang besar, mempengaruhi orang yang di sekeliling mereka, bahkan keluarga mereka atau keluarga mereka yang di Filipina, Amerika, di Amerika Serikat, di Malawi, di Costa Rica, di Taiwan, di Tuhan, orang rumah mereka semua. Tuhan, Engkau pun melihat, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu adalah imamat yang rajani. Kita dari yang rendah kita punya keluarga, kita punya orang rumah, kita dipilih kita orang yang ditinggalkan. Hari ini kita bersama datang di hadapan Tuhan. Tuhan, bukan hanya kami ditinggikan, dinaikkan sehingga kami mempunyai rumah rohani, bahkan kami ada di antara Allah dan manusia, menjadi seperti Yesus Kristus yang menjadi perantara, seperti Mordekai berkata-kata yang mengisytiharkan yang baik, beristighfar baik bagi bangsa, seperti Mordekai beristighfar baik bagi bangsanya. Kita di gereja, kita bisa menjadi imamat yang rajani sebagai punya status ini bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat kerja kita, di keluarga kita, di segala tempat kita pun tetap menjadi perantara bagi Allah. Mari kita berdoa untuk hidup kita. Selain bersyukur, kita berterima kasih Tuhan membawa kita di tempat ini. Bahkan kita berdoa pada Tuhan, lebih lagi kita berkata untuk Tuhan, aku mau menjadi perantara antara manusia dan Allah. Mari kita berdoa bersyukur. Mungkin di dalammu merasa ada yang khawatir atau ketakutan, tak percaya diri, segala kekhawatiran, semua beban semua itu kita salibkan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan memuji Engkau
memilih kami sebagai imamat yang rajadi Tuhan, sehingga kami dalam keluarga kami bisa beristighfar baik di keluarga dan juga tempat kerja kami dan dalam kepada keadaan dan masyarakat untuk beristighfar. Tuhan, Engkau memberikan kuasa dan kekuatan bagi kami. Engkau berikan otoritas ini kepada kami. Kami berterima kasih. Haleluya. Tuhan kami, aku mau mintakan kasih Tuhan biar dunia ini menjadi lebih indah. Jadikan aku sebagai bejanamu yang Engkau pakai. Umat pilihan agar imamat yang menjadi bangsa yang kudus, umat Allah. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Nyalakan iman kami. Tuhan, kami rindu sebagai menjadi imamat yang rajani, bejana mujizat-Mu. Kita bersama deklarasikan di menggunakan nama kita masuk di ayat ketiga. Allah menjadikan aku dihormat. Namamu di rumahmu, di kaummu, tempat kerjamu dihormati, disukai oleh saudara. Allah yang memberikan kamu disukai oleh banyak saudara-saudarimu, dan juga aku mengikhtiarkan yang baik bagi bangsaku dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsaku. Gunakan namamu, berdoa dengan iman. Berdoa kemana bersama kita deklarasikan. Allah menjadikan Afri di rumahku dihormati, walaupun aku anak kedua, tetapi aku dihormati, disukai oleh sanak saudaraku, dan mengikhtiarkan yang baik bagi bangsaku dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsaku. Ini menjadikan semua menjadi naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Di sini dikatakan tidak ada satupun kata kerja yang dikatakan Pastor Joas, tapi ini merujuk pada Mordekai. Allah yang memberikan kebesaran bagi Mordekai. Dengan bahasa kita di ayat ini kita menjadikan satu doa dengan iman kita deklarasikan bersama kitanya. Allah menjadikan Afri
dihormati oleh orang kaum ruku. Aku disukai oleh banyak saudara-saudaraku, dan aku mengisytiharkan yang baik bagi mereka, bagi bangsaku, dan berbicara untuk keselamatan semua orang sebangsaku dan kaumku, keluargaku. Mari kita bersama kita berdoa. Kita berdoa sebagai imamat yang jadi kerajaan imam, kepala di atas segala sesuatu, yang membawa segala sesuatu kembali kepada Yesus sebagai perantara. Mari kita bersama berdoa. Berdoa punya iman demikian untuk berdoa tuh. Dimanapun kamu berada, baik di gereja, tempat kerjamu, di rumah, terlebih di rumah Tuhan menaikkanmu untuk membawa pengaruh. Pakai berdoa, berseru. Hari ini tuh aku sekeluarga harus percaya Tuhan, menjadi milik Tuhan. Semua kerabatku tahun ini harus menjadi milik Tuhan. Keluargaku harus, orang rumahku harus percaya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka datang ke gereja untuk digembalakan. Semua kaumku, berdoa untuk kaum pengembalakanku. Harus dalam dan luas, terus harus menjadi kuat, kokoh, tidak akan goyah, menjadi pohon kehidupan yang kokoh. Ketua sel, berdoa untuk anggota selmu, berdoa untuk domba-domba yang mereka pun harus bangkit. Dinaikkan, ditinggi, diangkat. Yang belum jadi itu asal kamu pun untuk menerima iman urapan ini. Katakan kerinduanmu pada Tuhan kami. Kamu harus bangkit, kamu harus bangkit. Dan untuk hari Jumat ada call to all, ada 5 pertemuan. Kami berdoa agar kami bangkit untuk mengembalakan dan menggunakan pengaruh bagi orang lain, baik orang rumah, ketua, anggota sel kami, keluarga rohani kami bersama bangkit untuk mengembalakan terlebih lagi. Engkau memberkati Pastor Joshua dan Simo, beri kesehatan bagi mereka, dan terus memimpin kami. Berkait para kaum MC leader kami, agar mereka berpegang sebagai imamat yang rajani, sebagai pengantara antara manusia dengan sabar. Mordekai dan Esther, kalau tidak ada Mordekai, tidak ada Mordekai. Kalau tidak ada Esther, tidak ada Mordekai. Kita bersama dengan ketua dan sel grup, kita bersama membawa pengaruh untuk memberkati seluruh pengembalaan gereja kita, baik anggota sel dan ketua sel. Kami saling ada kasih dan percaya di antara kami, saling menjadi bersatu, berdoa untuk keluarga besar pohon kehidupan ini. Berkatilah kami setiap ini dalam nama Yesus, amin.